lagi kita berada di dalam webinar teologi sistematika yang sekarang sudah pada sesi ke-6. Ke-6 Pak ya? Ya, ke-6. Ya. Kita akan segera mulai. Mohon dengan kasih Bapak Pendeta Edwin Ronunu untuk membuka kita dalam doa. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah terima kasih kepadamu. Karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau masih mempertemukan lagi kami lewat Zoom meeting untuk pengajaran ini Tuhan. Mari Engkau pakai Dr. Hanas secara luar biasa Tuhan. Sehingga dia dapat menguraikan, mendapat menjelaskan kepada kami Tuhan. Tentang rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami juga yang mendengarkan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan menjadi pelaran firman Tuhan. Memberkati semua kami, baik mereka yang sudah join maupun Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk bergabung bersama-sama. Mari Tuhan tuntun pimpin kami. Pimpin acara ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Edwin Ronunu dari ujung barat Ya, Indonesia, di Batam. Ya. Kita langsung serahkan pada Pastor Dr. Hanas untuk segera memulai webinar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk the best host kita malam ini, Pak Pendeta Ronald Sumigar, dan juga sudah dibuka dengan doa oleh Pak Pendeta Edwin Ronunu. Welcome buat kita semua, teman-teman sahabat dari berbagai STT, dari berbagai denominasi, dan juga dari berbagai tempat. Kita akan lanjutkan webinar kita terkait dengan teologi sistematika. Berharap bahwa hari ini tidak ada trouble, walaupun hujan sudah mulai deras di Langoan ya. Ini saya di kampus STTBJ Bahtera Josias. Kita berharap kemurahan kebaikan Tuhan, proses webinar ini berjalan dengan baik. Ya, kita lihat pertama terkait dengan antropologi, karena hari ini ada dua materi yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu antropologi dan hamartologi. Nah, antropologi ini sangat terkait dengan yang namanya manusia. Kita akan belajar tentang asal-usul manusia. Ada teori evolusi yang berkembang, walaupun sekarang sudah tidak begitu merajalela ataupun menguasai dunia pendidikan, karena dipahami bahwa teori ini salah ya. Yang pertama itu teori evolusi terkait dengan yang namanya atheistic evolution. Paham yang menganggap bahwa asal-usul manusia adalah sesuatu yang terjadi secara spontan, atau disebut dengan spontaneous generation. Kemudian yang kedua disebut dengan theistic evolution. Paham yang menganggap bahwa Allah adalah penyebab awal dan kekuatan yang menuntun terjadinya evolusi. Nah, paham ini apakah atheistic evolution maupun theistic evolution adalah dua hal yang tetap kita sebagai orang percaya kepada Yesus menolaknya ya. Kemudian perhatikan ada yang namanya teori creationism atau yang mempercayai adanya ciptaan Allah. Nah, begitu jelas ada bukti-bukti dari pernyataan Allah tentang manusia itu diciptakan Allah. Nah, banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa meskipun Alkitab bukan sebuah buku teks ilmu pengetahuan semata-mata, tentu kita mempercayai di dalamnya ada ilmu pengetahuan. Namun fakta-fakta ilmiah menguatkan, membuktikan apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa ada penciptaan. Kalau kita cek di dalam Yesaya 40 ayat 22 berkata, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi
yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Di sini penciptaan tentang bulatan bumi dan juga manusia dijelaskan. Kemudian Pengkhotbah 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8 menyatakan, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Kembali ini menekankan bahwa matahari diciptakan, angin diciptakan, ya, sungai-sungai diciptakan, dan pembuktian yang dijelaskan tentang bumi yang bulat, matahari yang terbit, angin yang bertiup, sungai yang mengalir ke laut, telinga yang tidak pernah puas mendengar, mata yang tidak pernah kenyang melihat, itu menguatkan kepada kita bahwa betul Allah adalah pencipta. Jadi kuasa kebenaran dari Alkitab itu memastikan tentang adanya penciptaan dunia dengan segala isinya termasuk manusia. Nah, kemudian kita melihat itu tadi pembuktikan secara ilmiah, walaupun dijelaskan oleh Alkitab, apa yang Alkitab katakan tidak bertentangan dengan apa yang knowledge ataupun pengetahuan nyatakan. Kemudian kita cek tentang kenyataan Alkitab tentang penciptaan. Ada ciri-ciri penciptaan manusia menurut Alkitab, ya. Ini penting sekali untuk kita pahami secara bersama-sama. Bahwa istilah menciptakan itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata bara. Digunakan dalam Kejadian 1 ayat 1, bukan bara api, ini istilah Ibrani, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Kemudian Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik Kejadian 1 ayat 1 maupun Kejadian 1 ayat 27, akar katanya sama, bara, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi betul-betul new, baru. Nah, istilah hari itu dipakai untuk menyatakan hari dalam pengertian 24 jam, ya. Penciptaan dunia oleh Allah itu dinyatakan sebagai pernyataan sejarah dalam banyak tempat di dalam Alkitab. Bisa dicek nanti, ya, apakah Mazmur 8, Matius 19 atau Ibrani 4. Permulaan hari dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lapisan-lapisan tanah juga menunjukkan lamanya bumi. Berasal dari satu kegoncangan sesudah dunia diciptakan, seperti yang terjadi dari air bah. Jadi peristiwa air bah itu menyadarkan, memperkuat keyakinan kita bahwa betul Allah adalah pencipta. Bahwa air bah yang akibatnya ada lapisan-lapisan tanah yang menunjukkan lamanya bumi, itu merupakan satu kegoncangan yang pernah terjadi di bumi melalui peristiwa air bah. Nah, sekarang kita cek tentang penciptaan manusia. Ciri-ciri penciptaan manusia itu tidak tiba-tiba, ya, tapi manusia itu diciptakan oleh Allah, direncanakan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan. Istilah baiklah kita menjadikan ini menunjukkan bahwa penciptaan terhadap manusia itu sesuatu yang direncanakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bukan hanya penciptaan menurut Alkitab itu tentang manusia direncanakan, tetapi juga diciptakan secara langsung, direct, spesial, dan segera. Mengapa? Karena Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika itulah
Jadi kata ketika itu menunjukkan segera. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia menjadi makhluk yang diciptakan langsung, spesial, segera. Karena dikatakan demikianlah manusia itu diciptakan, ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada pola penciptaan manusia yang kita perlu perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Dan 27 dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ini penting karena gambar dan rupa Allah ini memberi penekanan yang sangat khas. Kalau kita ngecek dalam Kejadian 5 ayat 1 berkata, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatlah dia menurut rupa Allah. Jadi keturunan Adam bukan hanya Adam, tapi keturunan Adam itu menurut rupa Allah. Ayat 2 sampai ayat 3, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka, dan pada waktu mereka diciptakan. Itu Allah ya, memberi nama manusia. Ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi dalam hal ini ada transmisi dari rupa Adam kepada keturunannya, ya. Kemudian Kejadian 9 ayat 6 berkata, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Perhatikan, Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi ada hubungan gambar Allah dengan hukuman atau ancaman. Ada hukuman bagi orang yang menumpahkan darah sesama. 1 Korintus 11 ayat 7 berkata, sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Jadi ini berhubungan dengan kepala. Laki-laki gambaran kemuliaan Allah, perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi orang Kristen itu dinasihati untuk mengenakan manusia baru agar menunjukkan gambar Khalik atau penciptanya, ya. Yakobus 3:9 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, ini memberikan pengertian bahwa orang percaya semestinya menggunakan lidah bukan untuk mengutuk tetapi untuk memuji. Kenapa? Karena kata-kata itu menunjukkan rupa Allah di dalam diri kita. Nah, arti gambar dan rupa, ya. Kata gambar atau image dalam bahasa Inggris itu sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani shelem. Sedangkan kata rupa atau likeness dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa Ibrani demut. Nah, jadi kalau kita memparalelkannya antara gambar dan rupa dalam bahasa Yunani itu disebut eikon dan homoiosis. Nah, shelem ini adalah gambar yang terbentuk. Suatu gambar dalam pengertian konkret. Artinya apa? Kemampuan atau potensi untuk mengelola alam semesta, konkret. Sedangkan demut itu berarti kesamaan dalam arti abstrak. Ini bicara tentang sifat dan karakter Allah. Jadi ini menarik. Ketika Tuhan berkata kita diciptakan segambar dan serupa, maka ada dua hal. Yang pertama bicara tentang segambar atau shelem, itu kita diberi potensi kemampuan otoritas untuk menjadi dominion mandate. Artinya mandat berkuasa untuk mengelola resources alam semesta dengan segala isinya. Kemudian ketika Tuhan berkata kita diciptakan serupa demut, artinya ada kesamaan karakteristik walaupun kita limited, Tuhan unlimited. Misalnya begini, kalau Allah Maha Kasih, kita punya kasih. Kalau Allah Maha Tahu, kita punya tahu. Kalau Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa. Kalau Allah Maha Hadir, kita bisa hadir. Gitu.
Jadi sifat Allah itu ada pada diri manusia dalam artian karakteristik Allah yang disebut dengan demut. Bukan hanya itu, bukan hanya bicara tentang spirituality yang ada pada Allah melekat pada manusia, tetapi juga bicara tentang capability, capacity, potensi yang membuat manusia itu bisa mengerjakan banyak hal bagi kemuliaan Allah. Nah, perhatikan pembagian keberadaan manusia ya, bagian sifat materi. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya materi ini ya, dalam Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan wayibrah dari akar kata bara. Manusia menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu Kejadian 1 ayat 27 ya. Tapi perhatikan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk wayiser dari kata yatsar. Manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu diciptakan Allah melalui bara, istilah Ibraninya. Kemudian dibentuk waditser atau yatsar ya. Nah, ada unsur-unsur yang menjadi bagian materi di dalam diri manusia itu. Yang pertama disebut sark. Sark ini kalau kita cek dalam Galatia 2 ayat 20 ya, itu bicara tentang daging. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup yang aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, nah, itu sark, artinya flesh, adalah hidup dalam iman, dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi aspek manusia sark yang bersifat materi ini mempunyai potensi untuk berkomunikasi dengan dunia atau alam dunia. Dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 di sini, walaupun aku hidup di dalam daging, ya, gitu ya, di dalam daging, di dalam sark, ya, daging yang bisa communicate dengan dunia atau alam dunia, tetapi aku hidup di dalam Kristus. Nah, kemudian selain sark itu ada lagi yang namanya soma. Makanya ada istilah sarkikos, somakikos, mungkin begitulah ya. Matius 6 ayat 22 berkata, mata adalah pelita tubuh. Tubuh di situ menggunakan istilah somatos dari akar kata soma, artinya body. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi tubuh mempunyai potensi untuk berkomunikasi dengan alam ilahi. Nah, kalau sark itu daging kepada duniawi, kalau soma itu daging yang adalah tubuh yang bisa berkomunikasi dengan ilahi. Yang lainnya adalah disebut tubuh kehinaan, Filipi 3:21, bejana tanah 2 Korintus 4 ayat 4 dan 7, kemudian bait Allah ya 1 Korintus 16 pasal 6 ayat 19. Nah, kemudian juga ada yang namanya bagian non materi. Ada tubuh manusia, manusia terdiri dari bagian yang sifatnya materi, ada juga yang namanya non materi. Nah, unsur-unsurnya itu ada yang disebut dengan psike. Psike itu jiwa ya. 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa itu apa? Psikes. Dari akar kata suke. Artinya soul, jiwa ya. Nah, yang kedua itu yang non materi disebut roh. Roma 8 ayat 16, roh atau pneuma artinya spirit. Ya. Itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Ada lagi yang namanya non materi hati. Hati itu apa? Bukan hati manusia ya. Hati bicara tentang tempat intelektual, emosi atau spiritual. Ada juga yang disebut dengan suara hati atau hati nurani lah ya, ataupun akal. Nah, kita perhatikan kejatuhan manusia ya di dalam dosa. Ini penting untuk kita ketahui karena kitab Kejadian menjelaskan hal tersebut. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22, 1 Timotius 2 ayat 14, Roma 5 ayat 12 sampai 21 menjelaskan juga hal tersebut. Jelas kita semua sudah tahu ya, ada tes terhadap Adam dan Hawa untuk tidak boleh makan pohon di tengah taman itu, Kejadian 2 ayat 17. Jelas pengkodanya adalah iblis dalam bentuk ular, Kejadian 3 ayat 1, Wahyu 12 ayat 9, pasal 20 ayat 2. Hukumannya juga jelas oleh Allah ya. Kejadian 3 ayat 15 sampai 24 terhadap setan atau iblis itu, dia berjalan dengan perutnya atau tidak lagi ada kakinya, mungkin dulu ular ada kakinya. Kemudian terhadap Hawa atau kaum perempuan itu akan birahi terhadap suami. Susah melahirkan terhadap Adam atau kaum laki-laki itu akan mengalami yang namanya bekerja dengan susah karena bumi itu mengalami masalah, dikutuk sehingga harus berjerih lelah atau bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, saya kira cukup itu tentang antropologi. Kemudian kita bicara tentang hamartologi ya. Pengajaran tentang dosa, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu bukan untuk mendorong umat Allah berbuat dosa sebenarnya ya, melainkan memahami secara baik dan benar tentang dosa itu, kemudian meninggalkannya dan membuang dosa, hidup berkenan sesuai kehendak Allah. Nah, setiap manusia yang terlahir di bumi itu pasti berbuat dosa kecuali Adam dan Hawa serta Yesus Kristus ya. Adam dan Hawa dinyatakan tidak lahir dari dosa karena diciptakan oleh Allah secara langsung, sekalipun kemudian terbukti jatuh ke dalam dosa ya. Nah, Yesus Kristus tidak berbuat dosa bukan hanya karena dikandung oleh Maria atas kuasa Roh Kudus atau tanpa intervensi pembuahan biologis, karena dia terbukti tetap perawan atau suci ya, sekalipun mengandung janin atau bayi Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus juga dibuktikan dalam kehidupannya sehari-hari hingga mati disalibkan tidak berbuat dosa. Jadi karena kita secara biologis adalah keturunan Adam dan Hawa yang berbuat dosa, maka kita sebagai manusia tanpa terkecuali juga menerima dosa warisan atau keturunan dari Adam dan Hawa, hingga orang tua kita selanjutnya diturunkan ke kita, dan juga dosa imputasi dari Adam dan Hawa langsung kepada kita masing-masing. Jadi ada dua konsep. Yang pertama dosa warisan diturunkan dari Adam, Hawa, terus ke engkong encim, kemudian nyokap bokap, kemudian ke kita ya. Nah, yang kedua adalah dosa imputasi, yaitu dari Adam dan Hawa langsung kepada kita masing-masing. Nah, perhatikan istilah-istilah dosa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Jika kita memperhatikan isi Alkitab, ada 3 istilah untuk anugerah atau karis, kasih karunia ya. Chen, chesed, itu dalam perjanjian lama, karis dalam perjanjian baru. Namun setidaknya ada 8 istilah dalam perjanjian lama yang mempunyai arti dosa. Sementara perjanjian baru itu mengetengahkan 12 istilah untuk pengertian yang sama. Nah, banyaknya istilah dosa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini jika dibandingkan dengan anugerah atau kasih karunia menunjukkan betapa Allah menaruh perhatian agar manusia memahami dan mengerti kehendak Allah yang sangat terbatas itu ya. Maksudnya kehendak Allah yang sangat baik. Sehingga hidup manusia itu berkenan atau sesuai kehendak Allah, artinya tidak melakukan dosa. Coba kita perhatikan. Dalam perjanjian lama itu istilah dosa begitu jelas ya. Pertama disebut hata. Hata itu artinya tidak mencapai sasaran atau tumis demak. Kata Yunaninya itu sama dengan hamartano lah ya. Kemudian ra. Ra itu dalam bahasa Yunani sama dengan kakos atau poneros. Artinya merusak. Sering diterjemahkan pasik. Istilah yang ketiga itu pasa. Artinya memberontak.
biasanya ini diterjemahkan pelanggaran ya. Keempat itu awon, mengandung arti kejahatan atau dosa ya. Kelima saga, berarti berbuat kesalahan atau tersesat seperti domba. Keenam itu bersalah, keenam itu asam, artinya bersalah ya. Nah, hampir semua penggunaan oleh istilah ini ditemukan dalam hubungan upacara di kemah pertemuan ya, atau kemah suci ya. Ketujuh disebut rasa, artinya jarang digunakan sebelum pembuangan. Artinya ini pasik ya, lawan dari kata benar. Kemudian kedelapan itu ta'ah, artinya tersesat ya, atau suatu perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja. Jadi luar biasa ini. 8 istilah ini it's very clear yang membuat orang tidak punya argumentasi lagi untuk tidak paham tentang dosa. Ra'ah artinya tidak mencapai sasaran. Hata yang artinya tidak mencapai sasaran. Ra artinya merusak. Kemudian pasa artinya memberontak. Kemudian awon artinya kejahatan. Kemudian saga artinya berbuat kesalahan. Asam artinya bersalah. Kemudian rasa artinya pasik, kemudian ta artinya tersesat. Nah, bukan hanya itu yang harus kita pahami, tapi apa sih message yang mau disampaikan dari 8 istilah dalam Perjanjian Lama itu? Menyimpulkan setidaknya 3 hal. Pertama, dosa mengambil bentuk tertentu atau banyak bentuk. Karena berbagai istilah yang digunakan, sehingga bagi seorang Israel dapat menyadari bentuk dosa yang ia jatuh ke dalamnya ya. Kedua, dosa pada dasarnya kontras dengan semua norma dan merupakan suatu ketidaktaatan kepada Allah ya. Ketiga, ketidaktaatan selalu melibatkan kesalahan. Maksudnya meleset dari sasaran yang benar, berarti pula mengena pada sasaran yang salah. Nah, selanjutnya setidaknya kita perlu memperhatikan ada 12 istilah yang digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menjelaskan tentang dosa ya. Pertama itu kakos, artinya buruk, jahat atau busuk. Kedua poneros, digunakan untuk menyatakan sesuatu yang jahat dan selalu berhubungan dengan moral yang jahat. Ketiga itu asebes, artinya pasik, tidak mengenal Tuhan. Keempat enokos, artinya dosa. Nah, biasanya menunjukkan kepada seseorang yang tindak kejahatannya layak untuk mati ya. Kelima, hamartia, yang sering digunakan untuk pengertian dosa, artinya tak tercapai atau meleset sasaran. Nah, juga termasuk dalam pengertian mencapai sasaran yang salah ya. Keenam, istilah adikia, menunjuk kepada setiap tindakan yang tidak benar. Ketujuh, parabasis, artinya durhaka, pelanggaran khusus kepada hukum ya. Kedelapan, istilah anomos, artinya tanpa hukum, tidak bertuhan, atau kriminal. Nah, secara eskatologi, ini menunjuk pada antikristus, pelawan hukum ya. Kesembilan itu agnoema, artinya kelalaian dalam menyembah kepada Allah yang benar. Nah, kelalaian ini juga karena ketidaktahuan ya, namun diperhitungkan sebagai dosa yang menuntut korban penebusan. Ke-10 itu planao, artinya menyesatkan. Contohnya manusia bisa menipu diri sendiri, setan dapat menyesatkan seluruh dunia. Ke-11 itu paraptoma, artinya langkah yang salah, pelanggaran. Ide yang terdapat dalam kata ini dimaknain sebagai apa? Pelanggaran dengan sengaja. Ke-12 itu hipokrisis, artinya kepura-puraan atau kemunafikan ya. Nah, 12 istilah yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu itu menyimpulkan beberapa hal penting ya. Pertama, ada standar yang jelas untuk melawan dosa yang dibuat. Kedua, rata-rata semua dosa adalah perbuatan melawan Allah dan pelanggaran terhadap standarnya. Kemudian ketiga adalah tanggung jawab manusia itu bersifat absolut dan bisa dimengerti. Bukan hanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi kalau PB itu ada 8 ya, kemudian PL itu ada 8, kemudian PB itu 12, jadi 20 ya. Dijelaskan tentang dosa itu, tetapi Jesus Christ secara khusus juga menjelaskan tentang dosa. Berarti itu sesuatu yang sangat serius ya. Nah, beberapa istilah yang menyinggung tentang dosa itu dipakai oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Yang pertama disebut sacrilege.
Nah, kata ini artinya pencemaran tempat suci. Markus 11 ayat 15 sampai 18. Nah, Tuhan Yesus menghukum orang-orang yang melakukan pencemaran terhadap tempat suci ya, karena tindakan pencemaran terhadap bait Allah yang telah dikuduskan bagi Tuhan dan sikap tidak menghormati hal-hal yang mulia dalam bait Allah itu ya. Kemudian hipokrisi. Nah, kata ini berarti kemunafikan. Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36 ya. Tuhan Yesus memperlihatkan cara-cara yang spesifik dari pemuka-pemuka agama dalam menunjukkan kemunafikan. Bagaimana mereka menunjukkan kemunafikan? Mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka khotbahkan, gitu ya. Ayat 1 sampai 4 ini tetap di dalam konteks Matius 23 ya. Kemudian apalagi? Mereka meninggalkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri melalui bujukan-bujukan mereka terhadap orang-orang. Ayat 5 sampai 12. Kemudian mereka melarikan diri dari melaksanakan sumpah. Jadi mereka membuat perbedaan antara bersumpah demi bait Allah dan bersumpah demi emas yang ada di dalamnya. Ayat 16 sampai 22 ya. Terus mereka itu secara sesama memberi persepuluhan tetapi lalai mempromosikan keadilan. Ayat 23. Apalagi? Nah, orang-orang munafik ini ya, pemuka-pemuka agama ini juga secara lahiriah kelihatannya sebagai orang-orang yang beragama, tapi secara batinnya mereka munafik. Ayat 25 ya. Kemudian yang ketiga koptosnes. Koptosnes berarti kelobaan. Lukas 12 ayat 15 ya. Nah, inilah akar dari persoalan yang dimiliki orang dengan saudaranya dalam nats ini ya. Kemudian blasphemy. Penghinaan atau penghujatan kepada Allah ya, Matius 12 ayat 22 sampai 37. Nah, dengan jalan lain menganggap mujizat-mujizat Kristus itu dilakukan melalui kekuasaan setan. Nah, kaum Farisi menghina, menghujat sehingga mereka digolongkan melakukan dosa ini ya. Yang kelima itu transgressing the law. Melanggar hukum ya. Matius 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, untuk membela diri ini, kaum Farisi melalaikan tanggung jawab mereka dengan orang tua dan berdalih bahwa orang tersebut telah dipersembahkan kepada bait Allah. Nah, maksud Tuhan adalah pelanggaran terhadap hukum menghormati orang tua ya. Yang keenam, pride. Artinya kesombongan. Matius 20 ayat 20 sampai 28, Lukas 7 ayat 14 ya. Hubungannya dengan kedudukan yang tinggi, mengingini tempat yang terhormat, tidaklah cocok bagi orang yang bagi hamba yang benar ya. Kemudian yang ketujuh itu being a stumbling block, menjadi batu sandungan ya. Matius 18 ayat 6, melakukan sesuatu yang akan menyebabkan orang lain berbuat dosa. Kemudian yang ke-8 adalah disloyalty, tidak loyal ya. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 22. Kemudian immorality, imoralitas ya. Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Nah, dosa ini dapat dibuat dalam tubuh, dalam hati, dan juga dalam perkawinan ya. Kemudian fruitfulness. Artinya tidak menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16 itu ya. Orang-orang percaya telah dipilih untuk menghasilkan buah. Karena itu jika tidak menghasilkan buah ini merupakan hal yang kontras terhadap maksud Allah ya. Kemudian angel, kemarahan ya. Matius 5 ayat 22, kemarahan dapat memimpin kita kepada pembunuhan. Sins of speech ya. Dosa-dosa karena lidah. Matius 5 ayat 33, pasal 12 ayat 36. Terus showing off alias pamer ya. Ini Matius 6 ayat 1 sampai 18. Walaupun melakukan hal-hal yang baik seperti memberi sedekah, berdoa, berpuasa dan lain-lain, tapi melakukan hal-hal tersebut dengan maksud mencari pujian dari manusia, bukan dari Allah. Ini juga dosa ya. Kemudian lack of faith, kekurangan iman, Matius 6 ayat 25 ya. Khawatir akan kebutuhan sehari-hari, menunjukkan kurang iman kepada Allah. Kemudian irresponsible stewardship, atau pengabdian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, Lukas 19 ayat 11 sampai 27 ya. Ada kata talenta yang menggambarkan kemampuan-kemampuan yang berbeda, sedangkan juga dijelaskan ada kata mina yang didistribusikan, menggambarkan kesempatan-kesempatan dari kebutuhan. Hamba-hamba yang tidak menggunakan kemampuan-kemampuan
dan kesempatan-kesempatan yang dimiliki itu akan diperhitungkan sebagai pengabdian yang tidak bertanggung jawab ya. Artinya ada kemampuan potensi tapi tidak digunakan. Nah, melalui 20 istilah PL dan PB, kemudian 15 istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh Yesus tentang dosa itu, maka dapat dirangkum atau disimpulkan menjadi dua. Pertama, dosa adalah segala yang tidak harmonis atau tidak sesuai dengan karakteristik Allah atau kehendak Allah ya. Yang kedua, secara keseluruhan itu dosa dapat dikategorikan menjadi dua, yang disebut dengan commission sin, melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan sehingga berdosa. Yang kedua, omission sin, atau kelalaian atau kegagalan bertindak untuk melakukan kehendak Tuhan sehingga berdosa. Nah, saya coba jelaskan ini lebih detail. What is the meaning commission sin? Commission sin ya, penjelasannya kira-kira seperti ini. Sin of commission are awful, sinful act. They are sinful because there are something we do that we are not supposed to do. Jadi, sins of commission itu adalah tindakan yang terbuka dan berdosa. Mereka berdosa karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Sin of commission are things that you should not do but you did anyway. Jadi dosa commission itu adalah hal-hal yang tidak harus Anda lakukan tetapi Anda melakukannya. Jadi commission sin itu adalah dosa melakukan. Artinya melakukan sesuatu yang dilarang sehingga berdosa. Nah, perhatikan teks Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu menjelaskan tentang 10 perintah Tuhan. 10 perintah Allah yang banyak di kalangan umat Kristen Protestan ini sebenarnya menjelaskan dua hal. Bagian pertama itu mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yakni hukum 1 sampai 4. Bagian kedua mengatur hubungan manusia dengan sesama, yakni hukum 5 sampai dengan hukum yang ke-10 ya. Yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Keluaran 20 ayat 3, kemudian Ulangan 32 ayat 39 itu jelas sekali ya. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan Allah yang sesungguhnya, karena kematian dan kehidupan hanya ada pada Allah Israel. Kemudian jangan membuat patung untuk disembah. Keluaran 20 ayat 4 itu ya, ayat 5, ayat 6 itu ya. Larangan membuat patung untuk disembah ini juga dimanain tidak seorang pun dapat membuat patung Tuhan Allah. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7 ya. Menyalahgunakan nama Allah termasuk membuat janji palsu, menyebutnya dengan tidak sungguh-sungguh atau sembarangan ya, atau mengutuk dan menghujat dengan nama Allah. Nama Allah harus dikuduskan, dihormati dan disegani serta hanya dipergunakan dengan cara yang suci ya. Kemudian kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 10 ya. Sampai dengan ayat 11, sorry. Sabat perjanjian lama itu adalah hari ke-7 dari setiap minggu. Menguduskan Sabat berarti memisahkannya sebagai hari yang berbeda dari hari lainnya dengan cara berhenti bekerja supaya dapat istirahat ya, melayani Allah dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang menyangkut keabadian, kehidupan rohani dan kehormatan Allah. Terus hormatilah orang tuamu. Nah, ini Keluaran 20 ayat 12 nih ya. Dalam perjanjian lama, Allah menuntut hukuman mati bagi setiap orang yang memukul atau mengutuk orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat mementingkan penghormatan kepada orang tua ya. Tugas orang tua adalah untuk mengasihi anak-anak mereka dan membina mereka untuk takut akan Allah dan mengajarkan jalan-jalannya kepada mereka. Kemudian jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13 ya, hukum ke-6 melarang pembunuhan dengan sengaja, yaitu mengambil nyawa tanpa izin. Allah menetapkan hukuman mati atas pelanggaran membunuh. Perjanjian baru mengutuk pembunuhan dan kebencian yang membuat seseorang menginginkan kematian orang lain juga dikategorikan sebagai membunuh ya. Kemudian yang ke-7 jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14 ya.
Hukum ketujuh yang melarang perzinahan itu meliputi apa? Semua tindakan percabulan dan dosa seksual. Perzinahan adalah ketidaksetiaan kepada pasangan hidup. Perzinahan adalah kekejian di hadapan Allah dan seluruh Alkitab itu mengutuknya ya. Yang kedelapan, jangan mencuri, Keluaran 20 ayat 15. Hukum ini melarang pengambilan uang atau benda yang menjadi milik orang lain ya. Kecurangan juga adalah suatu bentuk pencurian. Hukum kedelapan, jangan mencuri, ini menekankan atau menuntut kejujuran di dalam semua orang atau sesama manusia. Kesembilan, jangan dusta. Itu Keluaran 20 ayat 16 ya. Hukum kesembilan, jangan berdusta ini melindungi nama atau reputasi orang lain. Tidak seorang pun boleh membuat pernyataan palsu tentang sifat atau tindakan orang lain ya. Kita harus berbicara secara benar dan jujur terhadap semua orang. Yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain. Keluaran 20 ayat 17. Mengingini milik orang lain atau tamak itu meliputi keinginan atau nafsu untuk memperoleh hal yang salah atau menjadi milik orang lain adalah dosa. Nah, jadi setiap orang yang percaya itu dipastikan tidak lagi diperbudak oleh dosa karena lahir atau telah menerima terang yaitu Yesus Kristus ya. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sehingga kita bisa menolak yang namanya commission sin, yaitu dosa melakukan dengan cara hidup berkenan kepada Allah khususnya dalam melakukan 10 perintah Allah ya. Ya, selanjutnya omission sin. What is the meaning omission sin? Sin of omission are act left undone. Things that God expect us to do, but we don't do them. They are sinful because they are things we don't do that we are supposed to do. Artinya gini, tindakan ataupun juga sin of omission itu adalah tindakan yang dibiarkan tidak dilakukan. Saya ulangi, kalau commission itu dilarang tapi dilakukan, kalau omission itu tindakan yang dibiarkan tidak dilakukan sehingga berdosa. Jadi tindakan yang dibiarkan tidak dilakukan pada hal tersebut yang Tuhan ingin kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Jadi mereka berbuat dosa karena tidak melakukan yang semestinya dilakukan. Jadi sins of omission are things that you should do but that you don't do. Artinya dosa omission itu adalah hal-hal yang harus Anda lakukan tetapi tidak Anda lakukan, gitu loh. Nah, selanjutnya, an omission is failure to act which generally attract different legal consequences from positive conduct. Artinya gini, omission atau kelalaian adalah kegagalan bertindak yang umumnya menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dari perilaku positif. Nah, dalam hukum pidana, kelalaian melakukan suatu tindakan yang menimbulkan pertanggungjawaban itu hanya jika hukum menetapkan kewajiban untuk bertindak dan tergugat melanggar kewajiban tersebut. Artinya kelalaian atau kegagalan bertindak berkonsekuensi hukum. Dalam hal ini adalah berbuat dosa. Kita cek ya. Ini menarik. Yakobus menulis karena itu bagi dia yang tahu berbuat baik dan tidak melakukannya, baginya itu dosa. Yakobus 4 ayat 17 ya. Nah, melalui Yakobus 4 ayat 17 ini diketahui bahwa tindakan melakukan apa yang semestinya kita tahu lakukan adalah dosa. Artinya nih, maksudnya begini, tidak melakukan apa yang semestinya kita tahu harus lakukan adalah dosa. Nah, teks Yakobus 4 ayat 17 ini paralel dengan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya gini, perbuatan baik atau hidup menjadi terang itu berlawanan dengan perbuatan jahat atau hidup dalam kegelapan dosa. Perbuatan baik itu mempermuliakan Bapa. Bapa dapat dipermuliakan bila setiap orang percaya menjadi terang. Artinya menunjukkan identitas atau gaya hidup terang sebagai anak-anak Allah. Nah, itu artinya setiap orang harus lebih dahulu menjadi anak-anak Allah, maka dapat berbuat baik.
Setiap orang hanya bisa menjadi anak-anak Allah bila menerima atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atau Juru Selamat. Nah, itu artinya setiap orang percaya harus mengabarkan keselamatan atau bersaksi tentang Kristus yang adalah Juru Selamat. Nah, jika hal ini tidak dilakukan atau dilalaikan, maka disebut berdosa. Jadi omission sin itu adalah dosa tidak melakukan. Maksudnya tidak melakukan yang baik, tidak melakukan perintah Tuhan sehingga berdosa. Termasuk tidak melakukan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Nah, perbuatan baik yang paling tinggi kualitasnya atau sangat berkualitas itu apa? Bersaksi tentang Kristus sebagaimana dijelaskan dalam Roma 1 ayat 14 sampai dengan 17. Ini menjadi nats utama ya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan, omission sin, ya. Dosa tidak melakukan. Apa itu? Tidak bersaksi tentang Yesus Kristus yang menebus, itu dosa. Mengapa harus bersaksi tentang Yesus Kristus? Karena adanya hutang penebusan, Roma 1 ayat 14. Yang menekankan bahwa penebusan itu menjadikan setiap orang percaya bernilai di mata Allah. Perhatikan ini ya. Aku berhutang. Itu diterjemahkan pengutang. Dalam bahasa Inggris itu debtor. Hutang apa? Terkait dengan sin atau dosa. Baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Nah, hutang yang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah hutang finansial, melainkan hutang rohani atau hutang pelayanan, karena telah mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan atau mengalami penebusan Kristus, sehingga berkewajiban untuk melayani orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Nah, Paulus dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, Yunani dan bukan Yunani, orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Nah, jadi Paulus menegaskan bahwa dirinya berkewajiban untuk melayani segala bangsa bukan Yahudi. Apakah mereka berbahasa Yunani atau tidak? Apakah mereka berpendidikan atau tidak? Jelas ya bahwa Paulus melayani tidak memandang bulu. Kalau begitu hutang Paulus apa? Hutang tanggung jawab melayani. Nah, Injil telah membuat kita berhutang kepada Yesus Kristus yang menjadi penebus kita. Perhatikan Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 14 ya. Kamu juga meskipun dahulu mati untuk pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Jadi dari Kolose 2 ayat 13 sampai 14 ini menjelaskan bahwa orang-orang bukan Yahudi, gambaran tentang kematian Kristus, yang menjelaskan tentang gambaran tentang kematian Kristus ini, diumpamakan sebagai penyunatan lahiriah. Artinya orang-orang bukan Yahudi yang belum disunat, secara lahiriah menjadi terasing karena belum menjadi umat Allah. Itu bisa dicek dalam episode ayat 11 ya. Nah, secara lahiriah orang-orang bukan Yahudi itu adalah manusia hidup di bawah kuasa dosa. Juga menunjukkan kepada keadaan tidak bersunat secara moral, di mana penebusan Kristus yang klimaksnya ada pada kebangkitannya itu dipandang sebagai suatu pengampunan Allah yang penuh kemurahan. Nah, perhatikan surat hutang ini apa tuh? Sebuah sertifikat yang menunjukkan hutang seseorang dan tampaknya mengacu kepada hukum Musa yang tertulis ya. Bagi orang-orang bukan Yahudi, surat hutang dimaknai sebagai hukum yang didasarkan pada hati nurani yang benar, sehingga ada kewajiban untuk melakukannya. Jika tidak dilaksanakan dengan mendakwa, namun hal tersebut telah ditiadakan atau diselesaikan oleh Kristus pada kayu salib.
Jadi bagi orang-orang bukan Yahudi, hukum-hukum Musa harus dipenuhi. Dan bagi orang non-Yahudi, hati nurani yang benar adalah hukum yang juga harus dipenuhi. Itu adalah hutang yang selalu mendakwa untuk dipenuhi atau dilunasi. Perhatikan ya, namun Yesus dikirim melalui kematiannya telah menebus hutang tersebut. Sehingga tidak ada lagi hukum atau hati nurani yang bisa mendakwa bahwa manusia berdosa berupakan maut. Tetapi di sisi yang lain harus memperhatikan bahwa kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Roma 6 ayat 23. Nah, karena hutang dosa kita telah ditebus atau dilunasi melalui penebusan Kristus, maka kita harus melayani orang lain dengan penuh tanggung jawab, yakni mewartakan Yesus Kristus adalah penebus dosa dan menjadikan hidup sia-sia menjadi bernilai. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Setiap orang hanya bernilai atau berarti di mata Tuhan bila menerima penebusan Kristus. Itu penting ya. Nah, selanjutnya yang kedua, dosa apa yang tidak kita lakukan? Maksudnya omission itu kan dosa yang terjadi karena kita tidak melakukan. Dosa tidak bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan. Perhatikan Roma 1 ayat 15 ya, sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan, dunamis ya, power, might, strength, force, ability, capability. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, tekanan yang kedua ini adalah keselamatan atau hidup kekal yang dijamin Allah untuk setiap orang percaya. Ayat 15-16 ini menunjukkan komitmen Paulus yang begitu kuat sehingga tidak malu memberitakan Injil. Sekalipun dari segi pandangan manusia itu tidak berarti. Nah, Injil Kristus itu tidak membanggakan bagi manusia ya, tapi bagi Paulus itu membanggakan. Raja Kristus dibunuh dengan disalibkan, suatu kematian yang amat hina, makanya dunia tidak menganggapnya. Kematian Kristus tersebut diberitakan suatu berita yang mudah dicemooh, namun karena berita Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka Paulus tidak malu untuk memberitakan Injil di Roma. Injil itu apa toh? Kabar baik. Jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil itu adalah keselamatan. Kita harus menyaksikan atau memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus bersifat absolut. Kenapa? Karena Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan baik bahwa pernyataan di dalam Roma pasal 10 ya, ayat yang ke-9 itu, mengaku dengan mulut maka percaya dalam hati maka kamu akan diselamatkan. Istilah kamu akan diselamatkan itu menggunakan kata sotese, verb indikatif future passive orang kedua tunggal dari akar kata sozo, artinya to save. Dengan demikian, yang disebut dengan kamu akan diselamatkan itu akan yang pasti yang akan. Karena indikatif itu bukan perintah, melainkan satu posisi yang diterima. Jadi bunyinya begini, secara simpel. Kalau kamu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kamu pasti akan diselamatkan, tidak bisa tidak. Begitu terjemahannya.
Jadi yang disebutkan pasti akan diselamatkan ini sebenarnya adalah bicara tentang apa? Posisi, takdir atau jaminan mutlak yang diterima oleh setiap orang percaya hingga hari kedatangan. Efesus 1 ayat 14 ya, yang berkata dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sepenuhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, commission sin atau dosa tidak melakukan yang ketiga itu adalah dosa apa itu? Dosa tidak bersaksi tentang Kristus melalui hidup benar. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ayat 17 berkata demikian ya, dari Roma tadi ya, pasal 1. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar dikaios ya, atau benar adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman, atau pisteos, akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini menekankan perilaku hidup benar karena telah beriman kepada Allah. Jadi orang yang telah menerima Kristus harus menunjukkan atau menyaksikan hidup yang benar. Nah, orang yang dibenarkan Allah akan hidup oleh iman. Artinya ada kebenaran, ada kehidupan yang benar yang ditunjukkan sebagai orang beriman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi iman dan hidup benar itu tidak terpisahkan. Nah, setiap orang percaya harus hidup benar karena Injil, artinya Injil yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, harus disaksikan. Karena melalui Injil orang beriman itu dibenarkan oleh Allah sehingga dapat selalu menampilkan hidup benar yang ditunjukkan dengan berperilaku baik. Kenapa? Karena 2 Timotius 3:16 menggaransi hal tersebut. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 perhatikan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dipastikan orang percaya bisa hidup dalam perbuatan baik. Nah, Paulus dengan jelas menyatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 16 ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi bagaimana nih orang percaya jika tidak memberitakan Injil atau bersaksi tentang Kristus, sangatlah berdosa. Atau disebut omission sin, dosa lalai atau gagal memberitakan Injil. Kita bisa menolak omission sin ini dengan cara memberitakan Injil Kristus ya. Nah, bersaksi di dalam gereja atau dalam persekutuan dengan semangat yang disertai rasa syukur ya kepada Allah, karena telah diselamatkan itu sangat baik, tetapi hanya berlaku bagi sesama orang percaya. Aneh juga ya kalau kita begitu bersemangat bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus terhadap saudara seiman, tetapi tidak berani bersaksi kepada orang yang belum menerima Yesus Kristus secara pribadi. Ingat, kita bersaksi tujuan utamanya adalah menjangkau jiwa baru bagi Kristus Yesus Tuhan. Dalam konsep kekristenan ya. Kemudian menangis terseduh-seduh ya, bahkan sampai air mata jatuh ke perut karena kesadaran pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah menderita, bahkan mati untuk menebus dosa, berguna bagi diri sendiri saja sebenarnya. Dan ini dikategorikan egois kalau kabar keselamatan tidak diberitakan kepada orang yang belum menerimanya. Kemudian berkata, terima kasih Tuhan atas kepastian keselamatan dan aku akan tetap beriman kepadamu Kristus sampai mati. Baik sih, namun menjadi sangat baik bila disertai dengan tindakan menginjil, sekalipun penuh resiko. Jangan tidak menginjil karena takut resiko, sebab itu menyedihkan atau mendukakan hati Allah ya. Nah, orang yang bergelar teologi tidak pernah memenangkan jiwa satupun adalah orang yang gagal melakukan Great Commission atau amanat agung Yesus Kristus ya. Orang yang memiliki predikat penginjil atau kependetaan tetapi tidak pernah merintis jemaat atau melakukan church planting lebih terhormat bila memikirkan ulang untuk menggunakan predikat yang sudah diterimanya ya. Mari kita tunjukkan bagi setiap orang yang telah menerima gelar teologi tetap melayani jemaat atau giat memenangkan jiwa. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil
merupakan pernyataan Paulus yang semestinya juga kita hidup ya. Nah, dengan kekuatan Tuhan kita menolak commission sin, dosa melakukan atau melanggar perintah Allah. Dan juga omission sin, dosa lalai atau gagal tidak melakukan perintah Allah. Beberapa kategori dosa. Ya, pertama itu bisa dikatakan pelanggaran terhadap hukum Musa, misalnya dalam persembahan-persembahan ya. Kemudian bisa juga karena ketidaksamaan dosa, semua dosa itu adalah dosa ya. Tetapi besarnya tidak sama. Tuhan Yesus memberi indikasi tentang hal itu melalui ajarannya dalam Matius 7 ayat 1-5 ya. Bahwa selumbar itu berbeda dengan balok. Dosa tetap dosa ya, tetapi kualitinya ya itu tidak sama. Dalam artian ada dikatakan selumbar, ada dikatakan balok. Kemudian bukan hanya ketidaksamaan dosa-dosa, juga sikap batinnya yang salah. Itu juga dosa ya. Biasa ada perbuatan-perbuatan lahiriah yang menggambarkan sikap hati dan karakter seseorang ya. Tuhan Yesus seringkali menunjuk kepada akar dosa dalam hati manusia ya. Lukas 12 ayat 13-15. Kemudian ragi. Ya, ragi itu juga dosa. Perhatikan di berbagai tempat dalam Alkitab, ragi itu menggambarkan ketidakkudusan ya, atau jahat. Terkecuali dalam Matius 13 ayat 33 ya. Ada daya kerja, ragi dipakai untuk melukiskan perkembangan kerajaan Allah melalui kuasa Injil ya. Nah, ada ragi orang-orang Farisi dikatakan. Apa artinya itu? Eksternalisme. Yaitu walaupun secara lahir mereka suci, disebut ahli Taurat, setia memberi perpuluhan, suka berpuasa, suka berdoa, tetapi cara batinnya mereka tidak suci. Dan Tuhan mengumumkan ragi mereka, disebut kemunafikan. Ya. Kemudian ada ragi orang-orang Yahudi. Apa itu? Menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Kepercayaan mereka didasarkan pada perasaannya, kesadaran atau sense. Karena itu mereka tidak percaya adanya malaikat dan kebangkitan. Tuhan tidak sering mengumumkan karena ajaran-ajaran palsu ini selalu kelihatan dan sifat dan sulit untuk disembunyikan ya. Ini ragi orang Saduki. Kemudian ada lagi namanya ragi orang Herodian. Apa itu? Sekularisme dan kuduniawian. Sebagai partai mereka itu mendukung Herodes dan Roma ya, dan memberitakan kepada dunia untuk mempromosikan hal-hal rohani. Nah, itu Yesus memperingatkan murid-muridnya akan ragi ini dalam Matius 8 ayat 15 untuk berhati-hati ya. Dari mana sih sumber dosa itu? Bisa dikatakan satu setan. Tuhan Yesus dalam ajaran-ajarannya mengakui adanya setan ya, Lukas 10 ayat 18 sebagai penguasa dunia, kepala dari kerajaannya, bapa pembunuh dan pendusta, si jahat yang selalu melawan Injil dan menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang ia promosikan ya. Kemudian yang kedua apa? Dunia ini. Setan selalu melawan umat Allah dan selalu mempromosikan maksud-maksud setan ya. Ketika seseorang terperangkap ke dalamnya. Yohanes 15 ayat 18-19, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Yang ketiga apa? Hati. Nah, seringkali Tuhan menekankan bahwa apa yang dilakukan seseorang datang dari hatinya ya. Nah, kita lihat luasnya dosa. Seperti apa sih? Nah, Tuhan Yesus langsung menyatakan bahwa Allah saja yang baik dan tidak seorang pun manusia yang baik ya. Nah, Tuhan bahkan menyatakan kepada ke-12 muridnya juga jahat. Lukas 11 ayat 13 ya. Walaupun ia menyadari bahwa walaupun mereka itu menyadari untuk melakukan hal yang baik ya. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23 ya, Mazmur 14 ayat 2-3. Karena itu bersifat universal. Kemudian beberapa konsekuensi karena dosa. Apa? Pertama itu ada efek terhadap tujuan. Dosa menyebabkan manusia sesat ya. Kalau dosa tidak diampuni, maka akibatnya manusia binasa. Dosa membawa manusia kepada penghukuman. Apalagi efek terhadap keamanan, kemauan. Ya. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas bahwa orang-orang Farisi menjadi budak terhadap keinginan yang jahat. Yesus mengumumkan misinya di rumah ibadah di Nazaret. Ia mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk membebaskan para tawanan. Jadi tentu maksud Tuhan Yesus adalah membebaskan mereka dari tawanan secara rohani karena dosa.
Kemudian efek terhadap tubuh, menyebabkan semua penyakit bisa terjadi, walaupun tidak semua penyakit karena dosa ya, Yohanes 9 ayat 3. Tetapi beberapa bukti menyatakan bahwa dosa bisa membawa penyakit bagi tubuh. Contohnya orang lumpuh di kolam Bethesda ya, Yohanes 5 ayat 14, Matius 8 ayat 17. Kemudian ada efek juga terhadap orang lain, di mana dosa orang-orang Farisi itu mempengaruhi janda-janda dan orang-orang lain yang mengikuti tradisi mereka. Dosa anak yang terhilang membuat efek bagi ayahnya ya. Lukas 15 ayat 20, rata-rata dosa yang diperingatkan melalui korban di bukit di bukit itu apa? Membawa efek terhadap orang yang lain. Kemudian pengampunan terhadap dosa. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kematian Kristus. Yohanes Pembaptis mengumumkan yang menunjuk kepada Tuhan Yesus ya. Yohanes 1 ayat 12. Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa kematiannya adalah dasar bagi pengampunan dosa ya. Itu jelas ya dalam Injil Matius. Kemudian kita perhatikan ramifikasi dari pengampunan atau implementation-nya. Orang yang sudah diampuni itu patut mengampuni orang lain ya. Tidak mungkin orang itu kalau dia sudah merasakan mengampuni tidak bisa mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14 sampai 15, pasal 18 ayat 21 sampai 35, Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Baik, kita perhatikan eskatologi dari dosa dalam ajaran Tuhan Yesus tentang hal-hal yang akan datang yang menegaskan ya tentang dosa perbuatannya dalam periode tribulasi ya. Dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan dalam Injil Matius ya, dalam Injil Matius. Ada masalah-masalah internasional, masalah-masalah pribadi, masalah-masalah spiritual ya. Dijelaskan secara eskaton. Ya. Kemudian dosa warisan. Apa sih dosa warisan itu? Keadaan berdosa yang di dalamnya semua manusia lahir. Faktanya apa? Kita semua anak-anak yang dimurkai, Efesus 2 ayat 3 ya. Kemudian adanya indikasi dosa warisan yang kita peroleh sejak kandungan ya. Bukan sesuatu yang timbul selama kita hidup. Bukti. Ya, shalom buat Bapak Ibu sekalian. Kita tetap di webinar ini, kita percaya ini akan diselesaikan dengan baik. Nah, perhatikan dengan baik-baik bahwa dosa warisan, ya, saya sudah jelaskan definisinya, ya. Saya sudah jelaskan juga fakta rohaniahnya. Kemudian apa sih total depravity itu sering kita dengarkan ya. Manusia gagal dalam tes memperkenankan Allah ya. Kegagalan ini secara menyeluruh baik terhadap sesama ya, maupun terhadap Allah ya. Gambar Allah menjadi puing-puing kehancuran. Manusia masih bisa berbuat baik ya. Dan bisa dihargai oleh sesama. Tetapi tidak berarti di hadapan Allah. Apalagi hubungannya dengan keselamatan ya. Silakan cek nanti di Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kemudian kita lihat hukumannya atau penaltinya apa kira-kira. Hukuman atau penaltinya hubungannya dengan dosa warisan itu adalah kematian secara rohani. Artinya terpisah dengan Allah dalam hidup sekarang ini ya. Nah, kondisi ini tidak berubah sampai ajal atau kematian kedua akan menyusul. Terus obatnya apa kira-kira atau penyembuhannya? Ya hanya melalui dua hal, hidup baru karena beriman dalam Yesus Kristus, tidak menurut daging lagi. Yang kedua, karunia Roh Kudus yang memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup bebas atau berkenan kepada Allah ya. Kemudian yang keenam, transmisi dari dosa warisan. Dosa pertama ditransmisikan dari generasi kepada generasi berikutnya dan seterusnya. Kita mewarisi dosa dari orang tua kita ya, dan mereka mewarisinya dari orang yang pertama. Adam dan Hawa ini bisa dicek dalam Kejadian 4 ayat 1, Mazmur 51 ayat 5 sampai 7 dan Roma 5 ayat 11 ya. Ini artinya setiap orang yang lahir ke dalam dunia adalah orang berdosa. Tidak ada orang yang lahir tanpa dosa, baik setengah baik atau setengah berdosa itu